13 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi menolak perpanjangan jabatan para kepala desa. Pemilihan umum pernah kepala desa dan lurah berkumpul di Jakarta menuntut perpanjangan jabatan kepala desa seperti yang disetujui Presiden Joko Widodo dengan maksud akan memenuhi penguasa dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming selalu memanfaatkan kepala desa untuk memenangkan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Saat melaksanakan kampanye, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh aparat negara termasuk aparat penegak hukum terlebih Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian juga Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia bertempat di Gor Bung Karno, Jakarta Pusat dengan menginstruksikan supaya memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Rakabuming. Karena para kepala desa dan lurah paling dekat dengan masyarakat, mudah bagi kepala desa menggerakkan masyarakat untuk memilih sesuai petunjuk kepala desa dan lurah tersebut. Sebelum pemilihan umum, Presiden Joko Widodo menggunakan kekuasaannya menjadikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden padahal baru berumur 35 tahun. Karena syarat Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Untuk mengatasi kekurangan umur, lalu atas kekuasaan Presiden Joko Widodo meminta kepada besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi atas permintaan Presiden Joko Widodo. Lalu Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah terkait masalah umur, baru berumur 30 tahun, bisa menjadi wakil presiden bertentangan dengan putusan anggota DPR bahwa syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Tetapi semua pejabat negara termasuk pejabat aparat penegak hukum terlebih Komisi Pemilihan Umum tidak ada yang berani menyatakan tidak sah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Bila sampai ada aparat negara menyatakan tidak sah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 akan dipecat dari jabatannya yang digantikan orang lain yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo berakibat Komisi Pemilihan Umum dengan terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya dilakukan kampanye untuk memilih calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan melakukan berbagai kecurangan, yaitu menghimpun seluruh kepala desa dan lurah di Gor Bung Karno dengan menginstruksikan memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Demikian juga dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, mantan Presiden Joko Widodo melakukan cawe-cawe mencampuri pemilihan kepala daerah selaku calon gubernur dan calon wakil gubernurnya di daerah calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tetap memanfaatkan kepala desa dan lurah dengan mengumpulkan di salah satu gedung pertemuan serta mengarahkan memenangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dan semua berhasil memenangkan calon gubernur tersebut. Dengan memanfaatkan semua kepala desa, sangat mudah memenangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mengingat hubungannya sama masyarakat sangat dekat dan apa yang diminta selalu dipenuhi masyarakat karena banyak kebutuhan masyarakat kepada kepala desa terkait surat menyurat terlebih masalah kartu tanda penduduk dan surat lainnya. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menetapkan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang umurnya baru 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun merupakan perbuatan melanggar hukum. Berakibat nama baik Mahkamah Konstitusi yaitu di mata masyarakat, dan sampai sekarang aktivis para mahasiswa dan tokoh masyarakat melakukan demo besar-besaran di daerah Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, daerah lainnya. Pada umumnya masyarakat minta atau menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun dari jabatannya yang menginjak-injak hukum serta merusak prinsip demokrasi. Demikian juga penggunaan aparat kepala desa dan lurah sering dikumpulkan di suatu gedung untuk memenangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukungnya. Sifatnya perbuatan melanggar hukum yang merusak sistem demokrasi di Indonesia, dan jabatan kepala desa dan lurah bisa diperpanjang jabatannya sebagai imbalannya untuk dimanfaatkan nanti dalam pemilihan umum tahun 2009 oleh mantan Presiden Joko Widodo pada waktu mengusung calon Presiden Gibran Rakabuming. Alasan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa jabatan kepala desa tidak boleh diperpanjang lagi, akan dipilih kepala desa yang baru. Dengan demikian, kepala desa yang baru tidak bisa digunakan mantan Presiden Joko Widodo atau tidak bisa dimanfaatkan kepala desa yang baru karena jasanya tidak ada untuk kepala desa yang baru, tidak seperti kepala desa yang lama yang diiming-iming dengan perpanjangan jabatan kepala desa tersebut. Karena Mahkamah Konstitusi sudah tidak mau lagi dikendalikan mantan Presiden Joko Widodo yang melakukan kesalahan merusak nama Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat, terlebih menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang baru berumur 35 tahun, padahal syarat jabatan wakil presiden minimal berumur 40 tahun, dan penggunaan pemanfaatan kepala desa dan lurah untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden dan kepala daerah sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sifatnya bertentangan dengan aturan hukum. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan syarat presiden threshold 20% bahwa setiap partai politik bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya, membuat situasi pemilihan presiden dan calon wakil presiden lebih demokratis. Demikian juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak memperpanjang lagi kepala desa dan lurah dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, dan pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur akan tercipta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara demokratis di tengah-tengah masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memperpanjang jabatan kepala desa, akan tercipta pelaksanaan pemilihan umum dan pilkada yang lebih demokratis sehingga kepala desa lama tidak bisa dimanfaatkan untuk memenangkan calon presiden Gibran Rakabuming dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti, karena sudah diganti dengan kepala desa yang baru yang belum terikat dengan jasa mantan Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.